Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'ni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan dan juga menyaksikan siaran kami. Bagi Anda yang berada di daerah Batam yang mendengarkan kami melalui Radio Sela FM, ataupun Anda yang berada di daerah Sukabumi dan sekitarnya melalui Radio Latansa FM. Untuk yang di daerah Semarang melalui Lusiana Number One, dan juga daerah Banyuwangi melalui Suara Habibullah, di Magelang melalui Radio Almas, dan juga Pontianak melalui Radio Medina. Semoga kabar Anda di kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Kembali hadir saya Angga Aminuddin. Ada beberapa kru juga yang menemani saya. Ada Rizal, ada Sandi, ada Fajar, ada Rian. Kami hadir untuk menemani Anda ikhwan akhwat bersantap sahur. Namun kami tidak ikut makan sahurnya, tapi kami menemani Anda dengan menghadirkan tokoh kembali, karena kita kembali hadir di acara Sahur Bersama Tokoh. Kali ini saya berada di Bandung, Ikhwan Ahwat. Kalau Ikhwan Ahwat pernah berkunjung ke daerah Taman Sari, di sini ada satu universitas besar yang dikenal secara nasional maupun internasional, yaitu Institut Teknologi Bandung. Dan saat ini kami akan menghadirkan Rektor ITB, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsyah Suryadi, DIE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat sekali. Ini Pituin Sunda kayaknya nih Pak ya? Saya lahir di Kuningan ya. Lahir di Kuningan. Itu kalau DIE itu gelar apa ini Pak? DIE itu bahasa Perancis, singkatan dari Diplom d'études approfondies. Kalau bahasa kitanya Master of Science. Master of Science. Master of Science, gelar S2-nya di Perancis. Ya. Baik, Iwan Ahmad, menemani santap sahur Anda, kita akan berbincang-bincang santai, tapi juga menginspirasi bersama Bapak Kadarsyah. Sebelumnya kita akan lebih dekat bersama beliau. Baik Pak, kita ingin lebih dekat nih Pak. Bapak bisa ceritakan gitu, sebenarnya siapa sih Bapak Rektor ITB ini yang menjabat mulai 2015 Pak ya? 2015, 20 Januari. 20 Januari. Ya. Baik, jadi saya itu dulu lahir di Kuningan. Ya. Tanggal 22 Februari tahun 1962. Saya dilahirkan dari ayah saya Ahmad Suryadi dan ibu saya Ibu Sukaisi. 11 bersaudara. Ya. 11 bersaudara. Saya masuk SD, SD-nya di Kuningan, SMP di Kuningan, SMA di Kuningan sampai lulus tahun 81. Baru tahun 81 ke Bandung, melanjutkan perjalanan sekolah di ITB. Dan setelah lulus akhirnya tahun 86 saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk bergabung menjadi dosen muda di ITB. Ya. Tahun berapa itu Pak? Dosen itu kan saya diwisuda tanggal 8 Maret tahun 1986. Lalu mulai April saya jadi asisten dosen. Asisten dosen mulai April 86, kemudian 87 pergi sekolah. Pergi sekolah ke Perancis, ngambil S2 di Paris. Di sebuah sekolah namanya École Centrale Paris. Di jurusan teknik industri. Lulus S2 tahun 88. Saya diajak pembimbing S2 saya untuk gabung beliau ngambil S3. Karena beliau pindah ke Marseille, saya ikut S3 di Marseille, Universitas Marseille 3 di Perancis. Sampai tahun 92. 92, tanggal 4 Juli saya sidang. 92, kemudian 16 Agustus pulang mendarat di Cengkareng. Lalu besoknya 17 Agustus hari kemerdekaan RI. Iya. Tahun 92. Nah, itu memang ada cita-cita dari kecil Pak untuk kuliah di ITB dan di luar negeri gitu. Jadi gini,
Ceritanya lucu, saya lagi kecil itu lagi SD kan sering dapat cerita dari ibu bapak saya. Iya. Bapak saya kebetulan juga karirnya guru. Tadinya bapak saya itu guru SD sejak tahun 40-50-an. Terus beliau meniti karir jadi kepala sekolah SD. Iya. Lalu tahun 60-an menjadi namanya penilik sekolah dulu. Dan akhirnya tahun 73 ayah saya menjadi kepala dinas pendidikan di Kabupaten Kuningan. Nah dari situ saya banyak inspirasi. Ayah saya guru kok kayaknya enak jadi guru. Iya. Dulu belum terbayang masuk ITB seperti apa karena saya tinggal di daerah di Kuningan sangat jauh. Di daerah mana Pak Kuningan? Kuningannya di Jalan Siliwangi. Siliwangi. Lagi kecil saya cuma dengar nama ITB dari guru tapi belum terbayang kalau mau masuk ITB. Tapi yang menginspirasi masuk ITB itu kakak saya karena beliau dari kota kecil di Kuningan waktu itu bisa masuk ITB tahun 74, saya masih SD. Tahun 74 SD lalu kakak saya masuk ITB, dia cerita ITB. Baru saya tahu ada ITB yang di Bandung katanya sekolah teknik. Nah dari situlah saya mulai punya inspirasi, bisa enggak saya sekolah di ITB. Tapi kan Kuningan kota kecil. Sekolah saya juga dulu sekolah di luar kota di Kuningan. Waktu itu SMA-nya cuma satu, SMA negerinya. SMA Negeri Kuningan, tempat saya sekolah. Ya alhamdulillah berkat doa ibu bapak semuanya bisa terlaksana dengan baik. Ada yang menarik dalam perjalanan hidup masa kecil saya itu karena tahun 74 ayah saya pensiun. Iya. Ibu saya tidak bekerja. Anaknya 11. Bapak anak keberapa? Saya nomor 10. Nomor 10, Pangais bungsu. Iya. Lalu yang keajaiban mulai muncul adalah ketika tahun 79, 5 tahun setelah ayah saya pensiun, saya masih kelas 2 SMA, ayah saya meninggal. Lalu yang bekerja baru ada 5 orang, itu pun baru merintis pemula. Yang 6 orang masih kuliah. Ibu saya janda, tidak punya penghasilan kecuali dari pensiun ayah saya. Tapi yang bikin saya takjub adalah setiap malam ibu saya bangun jam 2 malam, jam setengah 2 malam. Bangun untuk tahajud mendoakan anak-anaknya. Jadi menurut saya ternyata doa ibu, doa bapak, doa ayah itu bisa memberikan keajaiban yang kita tidak duga. Karena bagaimana seorang ibu bisa membesarkan anaknya yang 6 orang masih sekolah, lalu dengan penghasilan pensiun dari janda dari suaminya yang meninggal. Iya. Tetapi alhamdulillah berkat doa tahajud beliau yang tiada henti hampir tiap malam. Beliau hanya sujud mengatakan untuk anak bukan untuk saya, untuk beliau maksudnya. Karena beliau punya masa lalu tapi masa depan ada di anak. Dan Allah mengabulkan permintaan ibu saya, semuanya anak-anaknya bisa sekolah kuliah semua. Dan dari situ saya semakin yakin doa seorang ibu, doa seorang ayah itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak merasakan energi yang luar biasa. Sangat. Dari kebiasaan ibu itu setiap hari. Iya. Energi itu merasuk karena sampai sekarang terbayang ketika ibu itu bangun pergi ke kamar mandi, lalu saya tidur di kamar dan ibu saya sering sholat di kamar tidur kami. Dan di situ saya terkadang ikut terbangun mengisi PR. Lalu saya katakan ibu saya tahajud, saya nyoba ikut tahajud juga. Itu yang merupakan modal utama dalam hidup kita. Nah, jadi saya kira ini inspirasi yang luar biasa dan saya selalu ingatkan kepada mahasiswa saya, pada murid saya, pada anak-anak saya. Iya. Hormati ibu, terutama ibu. Tentu ayah juga karena tanpa mereka kita tidak ada. Jadi yang ajaib lagi waktu itu saya kuliah di ITB, kemudian lulus. Nah waktu lulus itu
ada kegalauan buat saya. Iya, baru lulus tuh ya? Baru dari ITB. Kenapa galau? Karena waktu itu ada 3 tawaran pekerjaan. Iya. Yang pertama ada konsultan Inggris menawari saya bekerja. Bapak fokus di apa waktu di ITB? Saya teknik industri. Teknik industri ya? Ya. Nah, ini masih kisah ibu ini. Iya, iya. Tawaran pertama dari konsultan Inggris bahwa kalau saya bekerja itu akan dapat fasilitas rumah, mobil, dan disekolahkan ke Inggris. Wah, saya bilang ini hebat sekali. Yang kedua, Bank Indonesia. Waktu itu ada tawaran tanpa testing untuk 10 besar dari kampus kami. Saya bilang menarik juga. Ada kakak saya di BI mengatakan di BI itu ketika masuk nanti 2-3 tahun lagi bisa sekolah ke luar negeri. Dan katanya tunjangannya luar biasa. Yang ketiga, tawaran jadi dosen. Jadi dosen ditawarkan, lalu yang menawari waktu itu ketua jurusan teknik industri, beliau mengatakan, ya kalau jadi dosen paling penghasilan nggak seberapa, bahkan berapa tahun di awal mungkin nggak pasti karena belum jadi PNS. Di situ saya galau, saya pulang ke Kuningan, saya ketemu ibu, saya katakan, Bu, ini ada 3 pilihan, menurut ibu yang mana? Di situ saya makin yakin lagi bahwa titah ibu lebih daripada titah raja. Ibu saya mengatakan, ibu kamu nggak sekolah tinggi, nggak tahu itu yang namanya dosen, konsultan Inggris atau BI. Tapi ibu kamu mengatakan, kamu ambil jadi dosen. Oh gitu. Saya mengatakan ini pasti rahmat Allah lewat ibu. Saya langsung punya optimis, kegalauan hilang. Saya balik ke Bandung. Saya putuskan jadi dosen. Alhamdulillah. Jadi dosen waktu itu bulan April, Mei saya jalani. Lalu itu tahun 86. Iya. Ada aja Rizky ada dosen senior yang mengatakan tolong bantu gantiin saya ngajar di sekolah, ada di perguruan tinggi swasta, ada lagi jadi asisten dosen, ada pekerjaan, beliau ada proyek kerjasama saya bantu. Terus Rizky itu datang. Saya katakan ini rahmat Allah yang diberikan lewat ibu. Iya, iya. Di situ saya makin yakin bahwa ibu saya ini adalah segalanya. Berarti letaknya di ridhonya kali. Di ridhonya. Karena kalau Allah ridho, ikut ibu ridho ya Allah akan ridho. Betul. Subhanallah, sampai sekarang itu nggak bisa dilupakan. Baik. Ya Nahot, kegalauan yang diceritakan oleh Pak Kadarsyah tadi ini merupakan apresiasi sebenarnya. 3 hal itu apresiasi bagi kualitas kecerdasan seorang Pak Profesor Kadarsyah gitu ya. Nah, kalau waktu kecil di lingkungan keluarga seberapa kuat dan seberapa besar pendidikan, kedisiplinan atau nilai-nilai agama yang diterapkan oleh Bapak dan Ibu? Ini menarik. Terima kasih nih pertanyaannya ini. Yeah. Jadi waktu itu di rumah ada ibu, ada ayah, kebetulan kakek dan nenek juga di rumah. Jadi saya mendapatkan bimbingan dari 4 orang tua, yaitu ibu, bapak, kakek, dan nenek. Karena setiap saat ibu saya, bapak saya, kakek atau nenek kalau ketemu, pertanyaan pertama yang tanyakan, sudah sholat? Dan pertanyaan itu simpel pertanyaannya, tetapi itu mengingatkan bahwa ini ada sesuatu yang harus saya jalankan. Lalu waktu kecil, pertama mau ibadah puasa, saya dikasih tahu oleh kakek saya, kamu puasalah, sudah saatnya. Tahu nggak, tidak ada orang yang mati karena puasa. Tidak ada, orang itu mati karena umurnya habis. Jadi saya di situ mengatakan, oke dah, saya harus puasa karena tidak ada yang mati karena puasa. Itu semangatnya bukan main. Semangat bukan main. Lalu ayah saya itu seorang guru yang sangat disiplin. Beliau sangat tegas, tepat waktu. Lalu dengan anaknya yang 11, beliau tidak punya banyak penghasilan kecuali mendidik. Dan beliau selalu mengatakan, dan ibu sekolahlah dengan baik. Karena modal hidup adalah hanya ilmu. Bapak dan ibu kamu tidak bisa memberikan waris apa-apa. Ibu bapak hanya bisa titip, kalian harus punya ilmu. Kakek saya mengatakan, kalau harta itu nggak bisa digotong,
Pergi kemana ya ditinggal, tapi ilmu bisa dibawa kemana-mana. Maka yang akan menolong kita bukan harta, tetapi ilmu. Maka di situ, alhamdulillah, kami 11 bersaudara bisa sekolah, bisa mendapatkan ilmu, dan ini tentu tadi sangat terinspirasi dari kehidupan sehari-hari di rumah. Karena kami di rumah waktu itu yang 5 sudah pada kerja di Jakarta, di Bandung, yang 6 masih sekolah di Kuningan. Kami bagi tugas, karena nggak punya pembantu. Mana ada kemampuan bayar pembantu dengan gaji seperti itu. Alhamdulillah dari situ kami dididik untuk bekerja keras, untuk berdisiplin, untuk saling menolong, saling membantu. Karena ada kakak saya yang bertugas nyuci piring, ada yang bertugas ngepel, ada yang nyuci baju. Lalu semuanya bagi tugas dan tidak ada yang diam di rumah itu. Dan buat kami itu adalah di samping membantu orang tua juga berolahraga. Jadi olahraga kami adalah sambil memproduksi. Apa produksinya? Yaitu menghasilkan pekerjaan yang bisa kita persembahkan untuk membantu orang tua. Karena tidak mungkin orang tua hanya 2 membantu anak-anak yang sudah gede untuk mengurus mereka dengan tenaganya beliau, lalu kita lah yang harus bantu beliau. Jadi memang inspirasi dari rumah. Di belakang rumah kami ada surau, ada langgar, juga sangat berkesan karena tiap bulan puasa ayah saya yang paling duluan pergi ke surau, ke langgar, ke masjid kecil. Lalu ketika ayah saya sudah pakai peci, pakai sarung, beliau nggak bicara, tapi anak-anaknya udah langsung mengerti, ikut pergi taraweh ke masjid. Iya. Jadi ini alhamdulillah suatu kenangan indah yang diberikan oleh ayah dan ibu, juga kakek dan nenek. Lingkungan alam dan lingkungan masyarakatnya dulu waktu di Kuningan gimana Pak? Kondusif, mendukung, kayaknya alamnya gitu ya. Kuningan itu dulu itu daerah yang sejuk, pepohonannya juga banyak, pagi hari banyak embun. Lalu di pusat kota, di alun-alun ada masjid agung, namanya Masjid Al-Manar. Kalau adzan itu suaranya jernih sekali karena jarak rumah ke masjid paling 300 meteran. Mobil belum banyak. Jadi suara adzan itu sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Lalu sebelum adzan subuh juga, apalagi kalau bulan puasa, ada tahrim itu ya. Ada yang ngaji di masjid. Suara itulah yang juga memberikan kesejukan buat saya dan adik kakak sekeluarga. Sampai waktu itu ibu saya mengatakan kepada saya, ibu kamu itu sedang merasa sedih. Kenapa? Ini apakah nanti ke depan masih ada orang-orang yang ngaji, yang adzan seperti ini? Karena waktu itu yang adzan dan ngaji, kedengar suaranya kan orang-orang udah sepuh. Lalu saya cuma diam, saya mengatakan, kan mestinya ada pengganti. Dan alhamdulillah sekarang masih generasi mudanya ada menggantikan penerus itu. Jadi suasana itu juga yang memberikan suatu atmosfer religi yang mendalam buat saya dan keluarga. Pak Gadasa pernah hiking ke Gunung Ciremai? Kakak saya dan bapak saya sering ya? Sering. Bapak saya sering, kakak saya nggak sempat karena waktu itu nggak tahu. Yang paling suka kakak saya ke Gunung Ciremai. Gitu ya. Saya paling pergi ke kaki gunung waktu itu dengan kawan-kawan SMP, dengan teman-teman pramuka. Saat libur sekolah, dengan teman SMP satu sekolah pergi ke kaki Gunung Ciremai. Ada di situ yang namanya Balong Gede, dekat daerah Cilimus, masuk ke Mandirancan, ke Pasawahan. Kita camping di kaki gunung, lalu di tengahnya itu ada kolam renang, tapi banyak ikannya. Ikan dewa namanya, gede-gede di situ. Oh iya. Nah di situ hawa gunung indah sekali. Indah sekali, kami 3 hari, 3 malam di sana camping. Kalau sekarang masih suka ke Kuningan Pak? Suka ke Kuningan, suka, ya? Harus, itu adalah kampung halaman. Masih ada keluarga ya? Ada kakak saya yang meninggal di tempat orang tua.
Nah Pak, ini memberi tips sedikit untuk para orang tua modern saat ini. Kalau dengar cerita dari Pak Kadarsyah tadi dengan keluarga besar ya, karena 11 bersaudara. Saat ini orang tua modern untuk 2 anak saja, sepertinya sulit sekali supaya anak ini nurut, anak ini disiplin. Tipsnya kalau orang modern kayak gimana sih Pak? Iya. Ini sangat penting. Kenapa? Karena beda dengan zaman saya kecil dulu. Zaman kecil cuma ada 1 TV, tidak ada HP, tidak ada internet, tidak ada Facebook dan segala macam. Sekarang itu anak-anak dimanapun dia bisa bergaul dengan siapapun, baik face to face maupun lewat virtual. Ini kalau tidak kita jaga betul, maka ya namanya juga anak-anak kan dia belum bisa membedakan mana yang bisa diserap, mana yang tidak. Maka disinilah orang tua jangan hanya terfokus pada pekerjaan, karena pekerjaan itu masih bisa didelegasikan. Tetapi membina anak itu tidak bisa diwakilkan. Jadi yang pertama, jangan lupa berdialog, berkomunikasi dengan anak setiap hari. Mau 5 menit, mau 1 menit, tapi ada suatu perhatian yang diberikan pada anak. Karena di situ terjadi suatu frekuensi hati antara orang tua dan anak ketika mereka berdialog. Karena kalau hanya memberi makan, memberikan bekal, ya itu mah hanya bekal fisik saja, bekal lahiriah. Tapi bekal batin adalah masalah silaturahmi, masalah komunikasi. Jangan sampai 1 hari pun lepas dari komunikasi dengan anak. Apakah yang saya alami adalah menanya kepada anak sudah sholat, atau sudah makan, atau syukur kau bisa makan bareng sambil ngobrol. Karena ketika makan itu kan sebetulnya perutnya terisi, lalu kepalanya menjadi cair, karena darah turun ke perut untuk mengolah, tapi di situ kepala menjadi lebih terbuka. Disitulah kesempatan untuk ngobrol, berdiskusi, untuk menitipkan pesan-pesan nilai hidup dari orang tua kepada anak. Jadi itu saya kira ini beda dengan zaman dulu. Godaannya sedikit zaman dulu itu. Sekarang banyak dan tiap detik itu kan anak udah pegang HP semua. Betul. Pegang HP semua. Ya, Ikhwan Akhwat, di sesi pertama saja obrolannya sudah sangat menginspirasi. Mudah-mudahan menginspirasi Anda. Tambah semangat terus untuk santap sahurnya gitu ya. Tetaplah bersama kami karena di sesi kedua saya masih akan tetap berbincang-bincang dan berdialog dengan Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsyah Suryadi, DIE, Rektor ITB.